Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rexy, tentunya di channel Mr. N. Untuk kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menyambung sebuah cerita horor yang pasti Anda tunggu-tunggu. Sebelum ke dalam cerita, untuk yang belum menyaksikan part 1 dan 2, ada di deskripsi atau bisa kunjungi di channel Mr. N. Judulnya Misteri Gunung Lawu Part 3. Dan tak usah lama-lama lagi, kita masuk ke dalam cerita. Mentari mulai bersinar dengan garang. Kabut tipis sudah menghilang berganti dengan suara nyanyian satwa siang hari. Burung-burung pun bernyanyi tanpa henti. Alam Lawu seakan ingin semua penghuninya tahu inilah keindahan yang ia punya. Dadaku pun berat. Dalam tidur aku merasa dadaku terasa sesak. Ingin kubuka mata tapi tidak bisa. Entahlah apa aku sedang diduduki oleh makhluk gaib. Ku berusaha sekuat tenaga untuk bangun, namun terasa sia-sia. Entah apa ini mimpi atau sudah di alam nyata. Tiba-tiba tercium bau busuk. Sudah nafas sesak bau yang menyengat menusuk hidung membuatku ingin muntah. Aku pun kembali menggeliat dan mataku menatap sebuah kaki yang tergeletak di dadaku. Sialan. Aku segera bangun sambil kuangkat kaki itu tinggi-tinggi. Dasar nih kaki gak punya sopan santun. Aduh, yang punya kaki mengaduh. Kaki lo nih, nindiin dada gue. Sorry Don, ucap Andri. Loh, Mas Joko mana? Di luar kali. Aku pun segera keluar tenda. Tak ada tanda-tanda Mas Joko berada. Srek, srek, srek. Suara itu terdengar dari balik bedeng. Waduh, cilaka 12. Masa siang-siang masih juga digangguin? Dengan tekad dan keberanian sebagai pendaki amatir, ku berusaha memberanikan diri. Ku berjalan mendekati bedeng. Lalu ku lihat tak ada siapa-siapa di balik bedeng. Horor mulai melanda ketika ada suara dari semak-semak yang bergoyang. Sebuah botol kaleng tepat mengenai kepalaku. Waduh, dasar kaleng-kaleng. Dengan gaya macam Maeli, ketika itu aku pun kaget sambil melompat. Woi, ngintip ya lo, ujar Mas Joko. Wetus, tak kira sampean demit mas. Enak aja, pret. Ku tinggalkan suara yang membuat perutku bertambah mual. Sambil menggaruk-garuk kepalaku yang sakit terkena lemparan kaleng. Akhirnya aku dan Andri merapikan tenda dan segera di-packing karena matahari mulai bersinar tanpa malu menembus ranting-ranting pohon. Setelah selesai muncul juga Mas Joko dengan perasaan segar. Walau banyak kejadian aneh di tempat kami berada saat ini, tak menyurutkan langkah kami untuk bertemu dengan Mbok Iem, warung tertinggi di Indonesia. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami pun berdoa dulu. Perjalanan kali ini lebih berat daripada biasanya. Selamat tinggal Pos 4 Penggik atau Ondorante yang berada di ketinggian 2500 mdpl. Jalur pendakian menuju Pos 5 masih sama dengan jalan setapak di bawah hutan lebat menanjak. Trek mulai terbuka ketika melewati sisi punggungan bukit. Vegetasi pinus dan rerumputan tinggi mulai mengkombinasi. Trek memang mulai terbuka ketika melewati sisi pegunungan bukit. Sehingga pemandangan indah mulai terpancar di sini. Setelah melewati punggungan bukit, trek sudah datar dan padang rumput mendominasi area. Area padang rumput luas dan datar yang dihiasi sebuah pohon tumbang bisa digunakan untuk sekedar beristirahat maupun camp sekitar 200 meter
terdapat pos 5 dengan kondisi area padang rumput yang tak jauh beda. Padang savana pun sudah mulai terlihat dari jauh, memberi kode bagi kita untuk gak menyerah. Waktu yang ditempuh di pos ini kurang lebih 1-2 jam. Saat kita sudah mulai dekat sama pos 5 dan mau ke savana, kita akan mendaki tanjakan yang cukup terjal, di mana sebelahnya langsung jurang. Jadi, mesti hati-hati nih di sini. Tentu saja, pemandangan ini indah, membuat aku, Henry, dan Mas Joko berfoto di padang rumput dan terus melanjutkan perjalanan. Hanya sekitar 10 menit kami berjalan dari padang rumput tadi. Tibalah kami di pos 5, disebut juga dengan nama Bulak Peperangan, berada di ketinggian 2550 mdpl. Pos 5 berupa padang rumput di lembah perbukitan hutan pinus. Di pos 5 tidak terdapat shelter, tapi karena areanya yang terbuka luas, menjadi salah satu tempat favorit untuk camp. Di area pos 5 ini juga merupakan pertemuan dengan jalur pendakian Gunung Lawu via Jogorogo. Berhubung kami sudah ngecamp, jadi kami istirahat dulu sejenak di sini. Dan inilah pos tempat kita harusnya ngecamp kemarin karena ada kendala. Iya, kita akhirnya ngecamp di pos 4. Kenapa pos ini cocok untuk ngecamp? Karena pos ini berupa tanah datar yang dikelilingi oleh tebing tinggi dan padang rumput hijau yang indah. Mendirikan tenda di sini mungkin sangat tepat untuk menikmati keindahannya. Namun memang hembusan anginnya sangat besar yang membuat suara berisik dari dahan yang bergerak. Untuk itu, carilah tempat yang terhalang oleh pohon agar angin dingin juga tak menusuk kulit kalau ngecamp di sini. Ri, kita istirahat 30 menit, ujar Mas Joko. Tumben lama, Mas. Entahlah, rasanya fisikku terkuras. Apalagi tadi aku habis buang hajat. Seperti ada yang mengamati. Lah, itu kan gue, Mas. Tak pikir di belakang bedengnya ada yang aneh. Bukan lo, Don. Entahlah, mungkin hanya perasaan saja. Kami pun terdiam. Lalu ada bau wangi semerbak. Ya rasanya wangi ini belum pernah ku cium. Entah siapa yang pakai parfum di sini. Tapi bau itu tiba-tiba hadir. Bau itu semakin lama semakin menyengat. Lalu dari kejauhan, ada seorang lelaki, sepertinya penduduk sekitar, yang nampaknya dari dalam hutan, berjalan menghampiri kami. Ia pun tersenyum kepada kami dan duduk bersama kami. Setidaknya kami pun melakukan hal yang serupa, saling menghormati pada penduduk dan juga alamnya. Terasa ya, aromanya sampai di sini, ujar lelaki tersebut. Wah, jadi bau harum itu dari Masnya ya, ujarku. Iya, ia pun tersenyum. Maaf, ia menjulurkan tangannya untuk berkenalan. Jatiwesi. Kami pun menyebutkan nama kami satu persatu. Rokok, Mas, ujar Mas Joko. Beda, asap rokok akan berpengaruh tidak baik pada harum bunga yang saya bawa. Kalau boleh tahu bunga apa itu? Ini kaca piring. Saya berusaha tanam bibitnya di hutan. Setelah kebakaran melanda, sekarang sudah ada hasilnya. Itu tanaman asli gunung sini, Mas? Tanyaku. Bukan, ini tanaman. Kayaknya asli dari luar. Kalau di Bali namanya jempiring. Sebenarnya ini tanaman untuk obat. Lawu sendiri memang dikenal tumbuh beberapa tanaman untuk obat. Loh, khasiat bunga ini apa? Aku memang agak kritis sementara yang lain menyimak. Lumayan lengkap sih. Kegunaannya baik itu bagian buah, akar, daun, dan bunga dari tanaman ini bisa dimanfaatkan untuk mengobati berbagai penyakit dan
keluhan kesehatan seperti pengobatan leukemia, hepatitis, sakit kuning, demam, mimisan, kemih berdarah, buang air besar berdarah, dan muntah darah. Wah, lengkap juga ya. Kalau tanaman endemik Lawu itu apa ya, Mas? Ini, sebuah bunga berwarna merah cerah pun terlihat. Bunga apa itu, Mas? Inilah anggrek khas Gunung Lawu. Biasanya hidup pada ketinggian 2000 sampai 3000 mdpl. Banyak orang yang nyari anggrek ini untuk koleksi. Wah, pastinya mahal. Begitulah, Mas. Tapi saran saya nih, kalau mau dirikan tenda di sini, wilayahnya cukup terbuka. Takutnya kalau di kedalaman hutan masih agak rawan karena selain flora faunanya juga banyak. Takut mengganggu nantinya. Wah, penasaran aku, Mas. Fauna di sini apa saja sih? Apa cukup mengganggu? Mengganggu sih, tergantung ketemu dengan jenisnya apa. Biasanya hewan akan terusik bila ada kehadiran yang ia tak kenal, dan akan menyerang bila ia merasa terancam. Di sini biasanya banyak babi hutan, tikus gunung, elang Jawa, harimau, anjing hutan, ayam hutan, kijang, dan beberapa jenis kera. Namun sayang, harimau dan elang Jawa terancam punah, dan yang sering ditemui serta jinak adalah jalak gading. Itu asli endemik dari Gunung Lawu. Oh, jalak gading. Tadi sih selama perjalanan belum sempat ngeliat sih, Mas. Saya pernah dengar cerita dari Mbah Prapto Lawu Gendeng, pemilik warung di dekat Sendang Derajat. Katanya, jalak gading yang ada di Gunung Lawu ini adalah teman seperjalanan untuk semua pendaki Gunung Lawu. Asal jangan diganggu. Kalau jalak gading ini diganggu, dilempari dan lain-lain, jalak gading ini akan membuat sesat para pendaki Gunung Lawu. Entah bagaimana caranya, yang jelas jangan mengganggu burung jalak gading kalau tidak ingin tersesat. Malahan, jalak gading ini akan mengantar para pendaki sampai ke puncak Gunung Lawu. Iya, itu yang saya tahu, Mas. Tapi memang banyak kejadian yang membenarkan cerita ini. Jadi, kalau kalian bertemu burung itu jangan diganggu. Sangat menarik kisahnya, Mas. Sedang asik kami bercerita dan mendalami banyak ilmu dari penduduk sekitar Lawu. Tiba-tiba ada suara gemerincing dari sebuah tongkat. Nampak seorang paruh baya dari dalam di balik hutan pinus muncul. Ia pun mendatangi kami. "Kakek," ucap Mas Jati. Lalu setelah melihat Mas Jati sungkem, kami pun melakukan hal yang serupa. "Kamu belum pulang?" "Nanti dulu, kek. Lagi ada teman ini," sambil menunjuk kami bertiga. Nampaknya temanmu sudah kenalan dengan makhluk di sini, Tole." Kami hanya diam mendengar pembicaraan mereka. Namun dari perkataan kakek yang baru saja datang, bulu kuduku langsung menerawang. Kakek itu menatapku tajam, entah apa yang dia pikirkan. Tapi terasa tubuhku begitu hangat, seperti ada yang mengalir dari dalam tubuhku. Hangat hingga hawa dingin Lawu sudah tak terasa. "Kamu..." Ia menunjukku. Saya, kek. Maaf, kenapa?" "Sini, Le." Aku pun segera mendekat. Kakek itu tersenyum kepadaku. "Badanmu terasa hangat, kan?" Kedua temanku dan Mas Jati hanya terdiam, namun seakan banyak pertanyaan di kepala mereka. Iya, kek." "Tidak apa-apa, itu Kundalinimu sedang bangkit membuka gerbang selanjutnya." "Kundalini? Maksudnya apa itu, kek?" Aku pun dibuat bingung tentang hal itu. "Nampaknya kamu tak
tahu dengan kehadiran Kundalinimu. Apakah pernah merasa punggungmu pegal dan terasa berat? Mungkin kamu pernah berdiam diri di suatu tempat, tanya si kakek. Iya, benar kek. Ketika itu aku sedang iktikaf di masjid. Punggungku terasa hangat dan pegal selama seminggu, namun berangsur-angsur menghilang. Itulah saat Kundalinimu bangkit. Terlihat lagi aura Gunung Lawu, tempat banyak orang yang bertapa, membuat Kundalinimu pun bereaksi. Tapi bagaimana bisa, kek? Kundalini merupakan bagian dari ajaran Tantra yang berkembang di India dan Tibet. Ajaran ini tidak diajarkan secara luas, hanya terbatas pada murid-murid yang terpilih. Pengetahuan ini diturunkan secara langsung dari guru spiritual kepada muridnya untuk menghindari jatuhnya pengetahuan ini kepada orang-orang yang berkesadaran rendah dan kepada mereka yang hanya mencari kesaktian. Kundalini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti gulungan. Dalam keadaan tidur atau belum bangkit dan belum aktif, Kundalini berbentuk gulungan 3,5 lingkaran yang terletak di sumsum tulang belakang manusia, tepatnya di bawah tulang ekor atau perineum. Ketika Kundalini sudah bangkit dan aktif, ia akan merambat naik melalui jalur Susuhumna, menembus semua cakra dan akhirnya keluar dari cakra mahkota. Mengapa bisa Kundalinimu bangkit? Pastinya kamu bingung, karena sebenarnya setiap manusia mempunyai Kundalini, namun ia bisa bangkit karena beberapa faktor. Jika kebangkitan Kundalini kamu didapatkan bukan melalui bimbingan seseorang master atau guru Kundalini, maka kemungkinan besar ia akan mengalami Kundalini Syndrome, di mana bangkitnya Kundalini mengalami beberapa masalah seperti penyempitan jalur Susuhumna. Sindrom Kundalini dapat terjadi karena saluran pada jalur nadi Susuhumna belum terbentuk. Ketika Kundalini sudah mulai bangkit, ia akan mengeluarkan uap panas. Uap panas ini akan naik melalui jalur Susuhumna dan berusaha membuat saluran ke arah cakra mahkota. Pada umumnya saluran tersebut belum terbentuk, sehingga uap panas itu akan tertahan di bagian tubuh tertentu dan kotoran-kotoran hasil pembakaran akan tersebar pada organ-organ terdekat di mana uap panas itu terhenti. Sebagai contoh, jika terhambat di cakra jantung, maka dapat mengakibatkan masalah pada organ jantung dan sekitarnya. Lebih bahaya lagi jika sindrom terjadi di sekitar kepala, kemungkinan besar mengakibatkan sakit kepala yang akut dan bahkan pada beberapa kasus dapat mengalami gangguan jiwa karenanya. Maka jangan heran banyak orang belajar Kundalini, namun ingin cara singkat, banyak yang menjadi gila. Kami pun dibuat terkesima oleh penjelasan si kakek, terutama aku. Tapi aku bingung, kek. Fungsi dari bangkitnya Kundalini ini untuk apa? Nampaknya kamu benar tidak tahu, Toleh. Aku pun baru tahu Kundalini dari kakek. Apa ini berbahaya? Si kakek terkekeh. Seperti tokoh dalam dunia persilatan, aku memang merasakan
si kakek bukan orang sembarangan. Fungsinya banyak sekali. Tergantung dari orangnya ingin mencari kesaktian atau tujuannya spiritual. Maka jangan heran nenek moyang kita dulu punya kemampuan yang tak biasa. Bahkan para wali pun memiliki karomah. Namun kamu rasakan sendiri le, hanya saja kemungkinan jenengan akan mengaktifkan bangkitnya kemampuan clairvoyancy atau kemampuan dalam melihat dan merasakan energi yang halus, seperti melihat aura, pencerahan energi, melihat cakra, dan lain-lain. Lalu, bangkitnya kemampuan clairaudiensi, yaitu kemampuan dalam mendengar dan memahami suara gaib, mendengar pesan dari alam atau dimensi lain. Masih banyak hal. Setidaknya kamu tidak boleh sombong, karena semua kekuatan itu milik Tuhan. Aku tak sempat berkata. Otakku masih menganalisis dari perkataan si kakek. Ya sudah, saya pamit dulu. Kalian berhati-hatilah di Gunung Lawu. Kehadiran kalian sudah dipersilahkan untuk menaiki gunung ini. Pastinya semalam kalian sudah kenalan kan? Kami pun tersentak. Sepertinya kakek itu tahu dengan apa yang terjadi kemarin malam. Buat kamu, ia menunjukku. Dalam kek. Latihlah agar kundalinimu dapat dikuasai untuk hal yang baik. Aku pun mengangguk. Kami pun salim tangan sambil menunduk menghormat kepada si kakek setelahnya. Lalu si kakek perlahan mulai berjalan. Belum ada 5 menit, kami pun menoleh ke arah jalannya si kakek. Tiba-tiba sudah tidak ada. Terus terang, kami bertiga kaget. Terlihat Mas Jati yang nyengir dan senyum-senyum seakan tahu kekagetan kami bertiga. Sudah, biarkan saja. Kakek memang suka begitu. Maaf mas, apa kakek emas juru kunci Lawu? Mas Jati pun tak bisa menahan senyumannya. Ia pun tertawa. Kemudian ia berkata, sebenarnya Gunung Lawu tak memiliki juru kunci. Berbeda dari Gunung Merapi, Gunung Lawu itu istimewa. Tidak ada orang yang sanggup jadi juru kunci. Kalau kamu nyari, terus ada orang yang ngaku jadi juru kunci Lawu, berarti kamu dibohongi, ujar Mas Jati. Wah, aku baru tahu mas, ujar Joko. Kamu tahu kan cerita seorang pendaki yang hilang di bulan Januari lalu? Alfi mas, ujar Andri. Banyak sarkun alias sarandukun yang mengetahui lokasinya ini dan itu. Tapi kawan saya di tim SAR berusaha mematuhi SOP dari Badan SAR Nasional. Misalnya SOP dari Basarnas 7 hari. Berarti 7 hari ngikutin aturan main logika. Setelah itu baru mereka mempertimbangkan faktor X. Baru tahu saya tentang prosedur SAR. Lalu kasus Alfi bagaimana mas? Menurut mereka, biasanya sih aparat SAR tidak bisa begitu saja menjadikan keterangan dukun sebagai pedoman menjalankan operasi. Informasi dukun memang dipertimbangkan, tapi pengambilan keputusan tetap mengacu pada hasil penyelidikan lapangan. Seperti di posko Cemoro Kandang, sempat didatangi beberapa orang yang mengaku punya petunjuk mistis atas keberadaan Alfi. Waktu itu ada Mas Untung yang menjelaskan ia salah satu anggota komunitas AGL anak Gunung Lawu. Ia bercerita kalau datang satu orang suku anak dalam dari Jambi, satu dari Kalimantan Timur, serta
ada 2 cewek dari Malang. Semua minta izin melakukan ritual untuk mendapatkan petunjuk. Mereka sih mempersilahkan yang ingin melakukan ritual. Pokoknya tujuannya sama, mencari orang hilang. Namun, sebenarnya tim SAR tak selalu merespon positif, yang mengaku dapat petunjuk mistis. Bahkan, mereka menghimbau pengguna sosial media yang merasa punya penerawangan terhadap keberadaan Alfi agar datang langsung ke lokasi dan berkoordinasi dengan tim SAR membuktikan omongan mereka. Bagaimana selanjutnya, Mas? Kita berdoa saja. Semoga ia dalam keadaan baik. Tapi logikanya, manusia hanya bisa survival selama 40 hari untuk yang fisiknya lemah. Kalau kuat dan pintar mencari bahan makanan, bisa mencapai 3 bulan. Kalau sudah terbiasa dengan hutan, bukan tak mungkin ia bisa hidup di dalam hutan. Yang jadi masalah, apabila jatuh ke dalam jurang atau masuk ke sisi lubang pada lembah, susah untuk evakuasi dan dicari. Untuk itu, kita doakan saja yang terbaik dan buat keluarga yang ditinggalkan pun ikhlas. Mungkin inilah takdir Tuhan. Bener juga ya, Mas. Ini Mas minum dulu. Tadi kami habis bikin kopi di bawah. Ini ada termos kecil, isinya kopi. Wah, makasih ya. Kemudian kami melihat kupu-kupu besar melintas dekat kami. Indah sekali melihat geraknya yang lincah ke sana kemari. Kupu-kupu itu berwarna hitam, namun di tengah kedua sayapnya terdapat bulatan besar berwarna biru yang mengkilap. Inilah eksotisnya Lawu dengan fauna yang menarik. Jangan diganggu ya yang itu. Ia menunjuk kepada kupu-kupu tersebut. Iya, Mas. Kami tahu cerita tentang kupu-kupu tersebut. Mas Joko pun menjawabnya. Tiba-tiba bersambung. Pemirsa setia Mr. N, Misteri Gunung Lawu Part 3 bersambung di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya di video selanjutnya. Jangan lupa berikan masukan kalian, kritik kalian, saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.